Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Kama dhakarahu dhakirun al-akhyar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Makhtalafa al-layl wa nahar Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala al-muhajirin wal ansar Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Inna akramakum indallahi atqakum Fattaqullaha mastata'tum Walaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul
terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati, rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya, biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa
bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya, bahwa beliau mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pernah menggembala ternak, seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina, ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut dia menjadi lemah, dan ketika bersikap tegas dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar, sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan.
Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan, katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Kata Ibrahim, salam, enggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut, yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut, adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah, rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah, udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan
seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara setiap orang yang datang ke masjid mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul lalu masuk ke masjid, supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya, menyelesaikan urusan orang lain. Sahlin, memudahkan.
Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahyi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya." "Memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim, dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan, jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita. Dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah, life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau
keinginannya Ibu Maryam, istri Imran. Dan by the way, Imran ini adalah salah satu simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada 2 keluarga lagi. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun Nubuwah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imran. Salah satu dari 3 itu. Kalau bisa 3-3-nya lebih keren. Dan Allah rekomendasiin itu di dalam Al-Quran. Allah telah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. 2 keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan. Sebagian mengatakan Imran ini orang solih, dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara nabi, walaupun bukan rasul. Karena sebagian ulama mengatakan nabi itu ada 124.000, banyak, dan salah satunya ada Imran. Terlepas dari perdebatan status Imran, yang jelas dia adalah hamba terpilih. Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang gak sembarangan perempuan. Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa, hebat, menyejarah. Sampai Al-Quran aja nyebut mereka, nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way-nya apa? Istri Imran itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imran sama Zakaria apaan? Ipar ya. Karena istri Imran itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imran, Zakaria ini orang-orang soleh semua. Yang tinggal di Palestina atau tinggal di dekat Masjidil Aqsa. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga gak punya anak. Dua-duanya gak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga gak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu boleh tapi agak kurang disukai. Tapi boleh-boleh aja. Nah dulu istri Imran bernazar, ini nazar tuh, saya bernazar. Kalau saya hamil, saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki, akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa. Sebagai khadim atau marbot Masjidil Aqsa. Ini life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah. Supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot. Itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang gak keren. Biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan, sejarah, perpustakaan, museum, kayak gitu-gitu. Ada yang lebih keren, ngejaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan, karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh. Kayak ipar saya. Kayak Zakaria. Mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai. Fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima. Nazar. Dulu kan gak ada USG ya. Ketawanya pas sudah lahir. Pas sudah lahir, kaget istri Imran. Rabbi, inni wada'tuha unsa. Ya Allah gimana nih anaknya perempuan? Sementara, walaysa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah, dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan tuh gak boleh menjadi marbot di masjid.
Perempuan itu nggak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu nggak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu nggak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi ayat itu, kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjudge sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah paham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih, kok gitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan. Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan tapi persepsinya kekinian, gak nyambung. Nah pada masa itu, laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya. Sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya. Tapi kalau perannya di dalam masjid, boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh. Dan muridnya laki-laki. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gua nggak tahu, di broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin, salah lo, enggak. Mentransfer hadis itu untuk saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurairah, Aisyah ngajar di masjid, nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya. Termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu gak tinggal diam di rumah nungguin, Nabi Muhammad kemana ya, udah jam segini belum pulang, ditelepon gak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh. Gitu-gitu enggak. Khadijah tuh gak pasif di rumah loh ya, gak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada kayak etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaysa dzakaru kal unsa. Menurut orang Bani Israel, perempuan itu enggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya. Biar kita enggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh enggak sama laki-laki perempuan. Yang enggak sama itu bukan dalam persepsi ayat. Bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit coba. Kurang apa perlakuan Allah? Treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. Banyak tuh cowok-cowok, ada yang jomblo, ada yang udah nikah, itikaf di masjid, terutama yang jomblo ya. Masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan. Kalau udah nikah, kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya. Kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali. Tapi kalau masih sendiri, itikaf aja setiap hari gak masalah. Apalagi kos-kosan gak sempat bayar, udah masjid aja. Jadi udah lama di masjid kayak gitu, tetap aja Allah gak ngasih hidangan dari langit. Sedangkan cewek, Allah kasih hidangan dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan celeng datang dari langit. Itu udah buah yang segar, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan treatment langit kepada Maryam. Sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain, bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu, udah terlanjur lahirin anak cewek, masa mau digimanain lagi gitu, masa dioperasi segala macam, enggak, susah. Akhirnya
Ibu Maryam menamakan anaknya Inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot, cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat. Itu bahasa dulunya adalah Maryam, kemudian jadi bahasa Arab. Inni Sammaituha Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot, perempuan, bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil. Bayangin teman-teman, Maryam usia 3 tahun udah nanya-nanya ke ibunya, "Ma, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? Kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu 3 tahun udah minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang enggak tega, "Ma, aku kangen dengan Al-Aqsa." Karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa. Maryam setiap hari naik ke atas bukit, menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku kangen dengan Al-Aqsa. Ya Allah, aku pengen ke sana. Ya Allah, ini daya tariknya Al-Aqsa. Jadi salah satu ciri orang beriman mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan, mencintai Al-Aqsa. Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu. Ini tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu. Tradisi spiritual yang diturun-temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Al-Aqsa. Pengen ke sana, mah kapan. Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya, himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman, itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja kayak istri Imran, kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu. Nah, ini pembahasan yang luar biasa penting buat kita. Dan ini termasuk bagian dari yang paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ini, kita pengen itu. Gimana kepengennya kita itu direstui sama Allah, terus jadi kenyataan. Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria, berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya gak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia rezeki hamil. Cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau, bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan gak mau anak perempuan, bukan. Karena tradisinya gak boleh anak perempuan berkhidmat di Masjid Aqsa. Jadi masih pakai mindset tradisi Bani Israel. Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu, pengen mengganti tradisi itu. Dengan cara sengaja Allah setting lahirnya anak perempuan. Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa. Menurut saya itu perempuan nomor 1 di dunia yang paling istimewa. Ada 4, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah 4-4-nya nih sempurna. Tapi kalau buat saya tuh cerita-cerita Maryam tuh luar biasa. Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah, dan itu luar biasa juga. Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia gitu kan ya. Kisahnya ada di surat Ali Imran, bapaknya juga jadi nama surat, saking istimewanya. Ini Allah setting kayak gitu. Lahir anak perempuan, Maryam dari kecil udah solehah. Solehahnya tuh kayak gift, bakat. Bukan solehah hasil didikan, tapi emang bakat. Kan ada orang yang bakat soleh, ada yang dididik jadi orang soleh. Kalau yang bakat soleh tuh keluarganya gak ada yang soleh. Justru keluarganya soleh gara-gara dia lahir. Jadi setelah dia lahir berubahlah keluarganya, ada yang kayak gitu kan, gift dari Allah ya. Mungkin doa-doa dari kakek buyut entah kesekian. Nah pas Maryam cukup umur, usia masih anak-anak juga tapi udah cukup umur, bukan lagi dalam asuhan, maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama rabi-rabi Yahudi yang ada di sana itu ditentang karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan?
Ini aib buat kita, ini nggak boleh dan seterusnya. Akhirnya Zakaria meyakinkan mereka, membujuk mereka sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja, dia nggak akan ganggu kalian. Kita berikan mihrab sendiri, dia nanti ada jadwal sendiri, dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada taklim di masjid, cewek nggak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, Masya Allah ya. Saking mulianya cewek itu di atas, kita di bawah. Cuman nggak boleh lihat ke belakang ya. Doain aja yang di belakang, mudah-mudahan tahu akun kita. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu Bani Israel justru cewek itu nggak boleh ikut taklim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti perempuan, kesetaraan gender, emansipasi segala macam, enggak. Justru Maryam itu nggak boleh ikut taklim para laki-laki. Mereka buat taklim tafsir Taurat, hadis-hadis Nabi Musa, kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya. Tafsirnya kitab Taurat, hadisnya Nabi Musa, bahas sirah, bahas fikih. Itu semuanya buat cowok-cowok. Ceweknya nggak boleh. Kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mihrab dengan syarat dia nggak boleh ikut dengerin taklim. Dia murni cuma ngangkat-ngangkat air, naruh untuk orang berwudu, terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar, gitu doang. Tapi subhanallah, banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini ujian, mereka nggak bisa jawab, Maryam bisa jawab. Karena Allah sendiri yang mendidik Maryam, bukan seorang ulama. Allah sendiri yang nge-treat Maryam. Jadi ilmu Maryam itu terkenal di antara mereka, sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat, ini Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak, dan itu life goals-nya Zakaria, pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat, belum utuh. Udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus suatu hari Zakaria lagi mau nengok ngejenguk Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. Tok assalamualaikum, masuklah Zakaria. Tiba-tiba ngelihat Maryam lagi berzikir. Dan Maryam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberes-beresin masjid, sisanya ngapain? Zikir. Zikir terus, dan zikirnya itu lebih daripada orang tua yang udah soleh banget, ulama besar, lebih dari itu. Padahal anak SD loh. Saking solehannya Maryam, anak SD zikirnya ngalahin ulama-ulama, ketua ormas, founder ormas gitu yang keren-keren. Udah kalah lah pokoknya. Maryam banget tuh. Dia zikir, tidur sebentar, zikir lagi, zikir. Dan buat dia tuh zikir itu kayak kita main. Jadi banyak zikir dia teh. Tagline-nya bukan banyak main, banyak manfaat, gak jelas gitu kan. Banyak zikir tuh Maryam tuh. Subhanallah. Pas Zakaria masuk, ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan, dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. Ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam, lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim, maka Maryam itu adalah Zakaria. Ya seolah-olah anak sendiri buat Zakaria. Dan Zakaria itu sayang banget sama Maryam. Maryam ini dari mana? Kata Zakaria. Huwa min indillah, kata Maryam. Ini dari Allah, wahai paman. Dan Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu enggak pernah hitung-hitungan, gampang banget buat Allah, malah ceramah. Zakaria, oh iya benar, lanjutin ceramahnya. Tiba-tiba Maryam dapat 1 minute booster, dan Zakaria tuh ngeklik banget tuh dengan nge-like banget lah pokoknya. Itu benar-benar booster buat Zakaria. Sejak saat itu Zakaria cemburu berat kepada Maryam. Coba teman-teman perhatikan ayat 38. Itu ayat cemburu berat tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Pada saat apa? Pada saat Zakaria ngelihat Maryam ini udah keren banget. Ada adegan sampai dikasih makan dari langit. Zakaria udah gak tahan lagi, pengen banget punya anak kayak gini nih. Hunalik, pada saat itu di sana. Jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang, kalau hunalika di sana dan pada saat itu.
Ketika Zakaria terkagum-kagum tuh udah luar biasa kepada Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah, di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada Rabbnya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, beri saya keturunan kayak gitu ya Allah. Coba, kayak gitu. Saya pengen kayak gitu ya Allah, yang soleh seperti itu. Minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam. Jadi minta anak laki-laki tapi teladannya anak perempuan. Coba, ini bukan hal besar soal laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kadang teladannya laki-laki, kadang teladannya perempuan, dan itu hal yang bukan not big deal lah pokoknya. Ya Allah, beri saya anak laki-laki tapi sesoleh Maryam. Saya pengen banget kayak gitu tuh. Ini soleh luar biasa. Fataqabbal innaka sami'ud du'a. Akhirnya turunlah Jibril kepada Zakaria saat itu di ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Salah satu di antara kelebihan Yahya yang disebutin di ayat 39 apa? Wa hasuran. Hasur. Apa itu hasur? Hasur itu sifat cowok yang kalau di cewek itu namanya Azra. Kan julukan Maryam itu Maryam al-Azra. Apa arti Maryam al-Azra? Saint Mary. Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Saint itu artinya suci. Jadi Azra itu suci. Suci dalam arti apa? Gak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Saya itu gak pernah disentuh laki-laki dan bukan perempuan yang murahan. Jadi Maryam itu saking terjaganya, dia gak kenal laki-laki kecuali 3 orang yang kenal dekat. 1, bapaknya Imran. 2, pamannya Zakaria. 3, anaknya Isa. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam, cowok itu cuma ada 3 loh. Sisanya semuanya cewek. Kalau kita kan 50-50. Bahaya banget. Atau lebih parah lagi, cewek tapi namanya cowok. Ini modus. Kalau Maryam, list kontaknya cuma 3 doang yang cowok. Yang sisanya cewek semua, saking terpeliharanya Maryam. Nah, kalau perempuan namanya Azra, kalau laki-laki namanya Hasur. Arti Hasur itu laki-laki yang sangat terpelihara, terjaga banget. Gak pernah bisa digodain. Kalau Yusuf hampir kegoda, kalau Yahya gak bakalan sama sekali. Benar-benar terjaga. Sampai ada cewek yang jatuh cinta sama Yahya gitu kan. Setiap hari nge-like postingan Yahya, first like, komen kayak gitu. Yahya biasa-biasa aja, gak di fallback sama Yahya. Lama-lama dia putus asa, vulgar gitu, nge-DM, fallback dong Yahya, gak di fallback. Akhirnya dia teriak-teriak, ya, minta tanda tangan, apa segala macam. Minta apa, kupluknya Yahya, minta topinya Yahya. Wah, Yahya mah gak diwaro sama Yahya, biasa-biasa aja. Lama-lama nih cewek patah hati. Karena dia patah hati, akhirnya dia nekat. Nekatnya apa? Dia minta hadiah ulang tahun ke bapaknya, kepala Yahya. Ini bahayanya cewek di zaman dulu ya. Untung kita gak hidup zaman itu. Kepedean. Siapa juga yang mau gitu. Itu ulang tahunnya si cewek, hadiahnya kepala Yahya. Dan diaminkan, dikabulin sama bapaknya. Bapaknya penguasa gitu. Yahya lagi sujud, digorok kepala Nabi Yahya sama Bani Israel, diambil dan dihadiahkan ke raja. Nabi Yahya itu termasuk syuhada, salah satu nabi yang syahid. Sama kayak bapaknya juga syahid. Intinya mah Allah kasih persis kepada Zakaria anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki, yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wah, hasuran itu asal usul dari istilah hasur kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goalsnya istri Imran Allah wujudkan dengan cara keajaiban. Dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya 2 keturunan yang istimewa. 1 anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin.
Yang lain disentuh, toel dikit Tapi kalau Isa nggak berani toel. Dan 1 dari 3 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu. Nggak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget. Itu bisa ceramah. Yang tadi saya baca pas rakaat kedua. Qala, berkatalah bayi Isa, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Panjang gitu bayinya bisa ngomong. Masya Allah, luar biasa. Keturunan Imran. Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu, orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, gak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi gak punya suami, di luar nikah gitu. Padahal bukan di luar nikah, tanpa nikah kan. Gak punya suami emang. Dan gak punya pasangan. Gak disentuh sama sekali oleh laki-laki, saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami. Gak boleh masuk. Ya ukhta Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun. Maka na abuki imra'asau. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ma kanat ummuki baghiyah. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicela Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. Nih nasihat Allah kepada Maryam nih. Jangan curhat di medsos. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, nanti kalau kamu di haters, jadi kan banyak haters di Bani Israel kan suka haters orang soleh gitu kan. Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang, posting apa diserang gitu. Akhirnya kata Allah, kalau kamu diserang, komennya gak enakan, terus kamu dihaterin sama mereka, udah diem. Gak usah dibalas, gak usah diapa-apain, gak usah di-blok, gak usah dihapus tuh komen. Pengalaman. Terus diapain? Diem aja. Terus kalau diem gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada 2 orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin. Nabi tadi lagi lewat nih. Gak sengaja ngelihat ada 2 orang bertengkar. Yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan enggak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi. Maka saya juga enggak akan berada di situ, saya ikut pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita dikomenin yang enggak enakan sama orang di medsos, diamin aja, biar yang nge-follow kita malaikat. Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga pergi. Maryam disuruh diam. Lan ukallimal yaum insiya. Saya enggak akan ngobrol sehari ini. Diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maryam, habis semuanya dihabisin ke Maryam. Akhirnya Maryam itu berat banget pundaknya, diam. Maka Allah memberi dia ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa asyarat ilaih. Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isyarat. Fa asyarat ilaih.
Mereka malah bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, kamu udah gila. Ternyata kamu bukan cuma hina, bukan cuma rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngobrol sama bayi? Langsung bayinya ngebelain mamahnya. Kata si bayi teh, ini mama gua disuruh berbakti sama mama gua. Apa kalian? Akhirnya pada takut. Wah, coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar, bahasanya tuh tinggi lah gitu, kayak syair. Qala inni abdullah, saya itu hamba Allah, kata si bayi. Gak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak, pokoknya gitu aja. Inni abdullah atani alkitab, saya itu dikasih alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti alkitab Injil. Waj'alani nabiyya, dan Allah jadiin saya seorang nabi. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah, Allah perintahkan saya untuk salat. Waz zakah, Allah suruh saya berzakat. Madumtu hayya, sepanjang hidup saya. Wa barram biwalidati, Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi, keselamatan buat saya. Yauma wulidtu, hari ketika saya dulu dilahirkan. Wa yauma amutu, hari ketika saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya, hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong. Mau ngelamar aja bingung mau ngapain. Calon mertua nanya, "Dek, mau ngapain di sini?" Saya juga bingung, Pak, ngapain. Bingung gitu. Saking labilnya. Ini bayi coba. Kenapa bisa gitu, teman-teman? Doa, himmah, life goals dari neneknya. Setelah kisah panjang ini, saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita, gak serumit istri Imran, hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan, bahkan dengan keajaiban dan surprise, kejutan-kejutan. Caranya 3. 1, intasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur pada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu, libatin Allah dong dalam kepengen kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya gak sendiri. Pengen nikah kenapa? Saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin. Walaupun akhirnya dia tidur lagi, gak apa-apa, yang penting gak bangunin. Pengen kuliah ngambil jurusan A, B, C, gak apa-apa, gak harus semuanya jurusan agama kan. Ada ilmu syariat, ada ilmu sains. Dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia, bisa jadi ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu sains bukan. Ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa. Orang belajar sains kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh. Makanya libatkan Allah dalam niat kita. Saya belajar desain karena saya pengen bantu dakwah lewat desain. Saya belajar fotografi karena saya pengen bantu dakwah lewat visual. Saya belajar A, B, C sampai Z karena saya pengen. Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intasdukillah, kalau kita jujur dalam hal itu, jasdukka, Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. 1 tipsnya, kalau kita pengen life goals kita tuh jadi banget, maka coba libatin Allah dalam niat kita. Dan tapi kan gak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah tahu banget lah. Kita mau bohong, mau jujur tahu banget. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi sama Allah tuh gak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah gak bisa karena dia gak akan ketipu sama kita. Alimun bidzatis sudur, sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu
goals dalam satu, kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridho Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ya yang pertama, kalau kita pengen life goals kita, kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun, tetap mungkin banget untuk terwujud karena Allah nggak ada yang nggak mungkin di sisinya. Ala kulli syai'in qadir. Satu tuh intasdiqillah yasduqka. Kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensupport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah, ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak nggak pernah kita nyangka itu bisa terjadi kalau kita intasdukillah, kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi, itu khawatir. Misalnya kita ngelihat ada di histori kita gitu, ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun. Duh, pengennya kayak gini, dah. Lihat lagi nanti ada yang traveling kemana gitu Raja Ampat, aduh pengennya jalan-jalan kayak gini. Lihat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru, aduh pengen mobil kayak gini. Lihat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer, aduh pengen punya motor kayak gini. Gonta-ganti terus tuh keinginannya, ini namanya khawatir. Gak ada satupun yang akan terwujud. Dan kalau itu kebaikan pun tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat, gak terwujud, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengennya bisa menghafal Quran, terus berhari-hari, berminggu-minggu dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin. Walaupun kita belum khatam 30 juz, kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan. Kalau kita niat memperbanyak ta'adudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Benar-benar pengen gitu. Aduh pengen banget bisa umroh ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Aduh pengen banget setiap hari ngelihat kayak gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen, dan kepengen kayak gini nih kalau kuat di hati kita namanya azam. Belum terwujud aja udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah, khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu saya lupa istilah Arabnya, dulu saya sering membahas cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan, karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu segala macam, bantu anak yatim. Terus kita jadi cemburu. Ya Allah pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial. Karena tuh saya pengen kayak gitu tuh, sedekah. Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita gak jauh dari itu. Sama kayak dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada musabaqah tingkat nasional ke-17 kalau gak salah, ke-8 kalau gak salah, di Aceh, di Banda Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan musabaqah, dan qadarullahnya ada satu anak Aceh, Qori, tingkat anak-anak itu juara 1 pas pengumuman. Namanya kalau gak salah Muhammad Yanis Yahya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan, perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji tuh ibu saya kayak kena banget gitu.
tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya tuh kayak gitu. Itu kata ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya ini kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun. 12 tahun kemudian, ada musabaqah tingkat nasional di Pekanbaru. Saya ikut musabaqah mewakili Aceh, tingkat anak-anak, Kori. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan juara 1. Dan ibu saya mengatakan, inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu dalam kebaikan. Nah, siapa yang sekarang kita cemburui? Boleh, teman pas reunian, dia datang berdua. Cemburu berat kan ya? Apalagi ada cerita dulu tuh, mantan ternyata gitu. Wah, pengen banget gini ya Allah, gimana nih caranya? Memang gak ada yang lain yang kayak gini. Berat, cemburu yang luar biasa. Bukan cemburu karena happy-nya, seru-seruannya. Tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang kelihatan rukun, soleh-soleha, diberikan anak yang soleh-soleh yang luar biasa. Cemburu yang melibatkan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria dan cemburunya Zakaria kepada Maryam. 3 ini. Jujur sama Allah, libatin Allah. Terus yang kedua, apa tadi teh? Oh ya, azam, jangan khawatir. Keinginan itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti. Dan yang ketiga adalah cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya. Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li walakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan keinginan kita.